3 Pianika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Nita. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bencana alam. Jadi, silahkan disimak baik-baik videonya ya. Apakah kalian tahu apa itu bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya, tanah longsor, banjir, gunung meletus, angin topan, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa bencana alam beserta penyebabnya, akibat yang ditimbulkan, serta bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama, letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik atau yang biasa disebut dengan erupsi. Di Indonesia, banyak sekali gunung aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya, Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Anak Krakatau. Letusan gunung api terjadi karena magma yang berada di dalam perut bumi mendesak keluar. Dampak yang ditimbulkan dari meletusnya gunung api dapat berupa awan panas serta hujan abu lebat yang dapat mengganggu kesehatan manusia, baik itu pernafasan maupun penglihatan, serta lahar yang keluar dari dalam perut bumi dapat menghancurkan area pemukiman serta area lahan pertanian masyarakat. Lalu, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari meletusnya gunung berapi? Yang pertama, selalu memantau status dari gunung api, baik itu normal, siaga, atau waspada. Yang kedua, membentuk tim tanggap darurat apabila terjadi kenaikan status dari gunung berapi. Yang ketiga, bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar gunung berapi, penting sekali untuk mengingat jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Bencana alam yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi dapat terjadi akibat tumbukan antara lempeng bumi atau aktivitas vulkanik ataupun keruntuhan batuan. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya gempa bumi antara lain runtuhnya bangunan atau pemukiman warga, rusaknya sarana serta prasarana, rusaknya area pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta dapat juga menelan korban jiwa. Hal-hal yang dapat kita lakukan apabila terjadi gempa bumi adalah yang pertama, jangan panik. Lakukanlah tindakan drop, cover, hold apabila gempa bumi terjadi. Lalu, apabila memungkinkan, segeralah keluar dari bangunan dan berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan melalui jalur evakuasi. Gempa bumi ada dua macam. Yang pertama, gempa tektonik, dan yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa tektonik diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi, sementara gempa vulkanik diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Bencana alam yang selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam yang biasanya terjadi di daerah perbukitan atau di daerah lereng. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika hujan turun, kemudian tidak ada akar pohon yang dapat menghalangi air hujan, maka tanah beserta batuan akan terbawa turun dan menimbun daerah di bawahnya. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya tanah longsor diantaranya adalah rusaknya area perkebunan dan pertanian, rusaknya pemukiman warga, terputusnya jaringan listrik dan air, juga bahkan bisa menyebabkan korban jiwa. Cara mencegah terjadinya tanah longsor yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan di daerah
mendirikan bangunan di tepi lereng. Bencana alam yang terakhir adalah banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa atau kondisi di mana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air meningkat. Penyebab dari banjir diantaranya hujan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, penggundulan hutan secara besar-besaran, membuang sampah ke sungai atau ke sembarang tempat sehingga terjadinya penyumbatan aliran air, serta munculnya bangunan liar di daerah bantaran sungai. Banjir dapat menyebabkan dampak negatif. Contohnya, rusaknya daerah pemukiman warga, rusaknya lahan pertanian atau perkebunan, susahnya mencari air bersih, rusaknya jaringan transportasi dan komunikasi, dapat menimbulkan penyakit, bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi banjir diantaranya yaitu reboisasi atau penghijauan, tidak membuang sampah ke sembarang tempat sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran air, lalu membuat saluran air. Nah, baik anak-anak, itu dia materi mengenai bencana alam untuk hari ini. Silahkan anak-anak tuliskan informasi penting dari video ini ke dalam buku catatan kalian ya. Kalian juga boleh mencari informasi lainnya mengenai bencana alam. Boleh mencari dari internet ataupun menanyakannya kepada orang tua atau keluarga kalian di rumah. Sekian dari Ibu Nita untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.